Dalam dunia perburungan, burung telah berinteraksi dengan manusia sejak lama. Hubungan harmonis burung dengan manusia menciptakan hubungan simbiosis mutualisme. Namun sebenarnya ada sisi gelap dari hubungan itu, yaitu keberadaan spesies burung pipit atau burung emprit yang dianggap sebagai hama. Lalu apakah memang burung-burung ini layak untuk dibasmi? Mari kita ikuti investigasi berikut ini. Sudah lama kita mendengar bahwa burung pipit adalah musuh para petani. Sebetulnya pernyataan ini fakta atau opini? Mari kita berkenalan dengan burung pipit ini. Burung pipit adalah sejenis burung dari famili Estrillidae yang biasanya hidup bergerombol atau berkelompok. Di Indonesia kadang burung ini sering disamakan dengan burung gereja, walaupun sebenarnya mereka berbeda. Burung pipit mempunyai ukuran lebih kecil, berwarna hitam atau coklat, dan beberapa bagian berwarna putih, terutama di bagian perut. Burung pipit atau disebut pula burung emprit biasanya membuat sarang di ranting-ranting pohon. Di Indonesia, burung ini tersebar mulai dari Sumatera, Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Jumlah burung pipit di Indonesia ini cukup melimpah, karena hal ini tidak lepas dari pola berkembang biak. Burung pipit berkembang biak hampir sepanjang tahun dengan jumlah telur 4 hingga 6 butir. Burung-burung betina atau jantan akan mengerami telur selama 13 hari, sampai telur-telur itu menetas dan mereka membentuk koloni untuk mencari makan. Burung-burung pipit mempunyai bentuk paruh yang unik. Bentuk paruhnya terlihat pendek tetapi runcing. Tentunya paruh ini berfungsi untuk menghancurkan biji-bijian saat mereka mencari makan. Iya, burung pipit ini memang menyukai biji-bijian, terutama padi. Jadi, jangan heran kalau tiap musim panen, burung-burung emprit ini akan berbondong-bondong dengan koloninya mengincar hasil panen para petani. Hasil penelitian dari IPB menunjukkan bahwa burung emprit ini satu ekor saja bisa memakan biji-bijian hingga 3 hingga 3,8 gram per hari. Inilah yang menyebabkan konflik berkepanjangan antara petani dan burung pipit. Kalau kita menelisik lebih dalam, hal yang menarik dari burung pipit ini adalah mereka tidak menyukai cuaca dingin. Mereka menyukai cuaca yang hangat sebagai tempat tinggalnya. Itulah sebabnya mereka merasa nyaman tinggal di Indonesia. Walaupun begitu, ada juga sejenis emprit atau burung pipit yang hidup di Australia yang mampu beradaptasi dengan udara dingin. Salah satu keistimewaan burung pipit ini adalah perkembangbiakannya yang cepat, tetapi di sisi lain mempunyai masa hidup yang singkat. Di alam bebas, burung pipit menghabiskan waktu hidupnya hanya 4 hingga 5 tahun. Apabila dibandingkan dengan umur manusia yang bisa mencapai 60 tahun, tentu umur mereka terlihat begitu singkat. Belum lagi ancaman yang ada di luar sana. Burung-burung pipit ini sebenarnya tahu bahwa manusia adalah makhluk yang paling mengancam hidupnya. Namun mereka terlihat tidak takut dengan keberadaan manusia. Bahkan mereka suka tinggal di dekat permukiman manusia. Tentu hal ini berkaitan dengan makanannya. Di wilayah manusia, mereka lebih mudah mendapatkan makanan. Lalu pertanyaannya adalah seberapa merugikan burung pipit ini bagi manusia? Nah, sudah disebutkan di awal tadi bahwa burung pipit adalah musuh para petani. Tentu pernyataan ini bukan tanpa dasar. Penurunan hasil panen petani adalah hal yang sangat ditakuti. Bayangkan saja, serangan burung pipit ini bisa menyebabkan kerugian 30 hingga 50% dari total hasil panen. Di posisi petani, tentu hal ini sangat menjengkelkan. Padi yang digadang-gadang akan menjadi penghasilannya malah dihabisi oleh burung pipit. Nah, di sisi lain, burung pipit tidak hanya mengincar padi-padi yang sudah tua,
melainkan tanaman muda dengan memakan benih yang baru ditanam. Hal ini tentu semakin meresahkan para petani. Membasmi burung juga bukan perkara mudah. Berbagai cara sudah dilakukan para petani untuk mengusir dan membasmi burung-burung pipit ini, tetapi jumlah mereka seakan tak pernah habis. Dengan demikian, burung pipit adalah ancaman nyata bagi para petani. Tapi tunggu dulu, apakah itu benar? Tidak 100% tentunya. Di sisi lain, burung pipit adalah pemeran penting sebagai pembasmi hama alami di lahan pertanian. Ulat, wereng, dan belalang adalah makanan favorit burung pipit. Hal yang menarik di sini ternyata burung pipit cenderung sebagai pengendali hama apabila jumlah serangga melimpah. Hal ini bisa dilihat pada saat musim tanam, di mana jumlah serangga cenderung melimpah, sehingga mereka berfungsi sebagai pembasmi hama. Hal seperti inilah yang mungkin kurang dipahami oleh para petani di Indonesia, sehingga keberadaan burung pipit tetap dianggap menjadi hama yang merugikan. Mungkin kita juga tidak bisa menutup fakta bahwa kerugian akibat burung pipit ini sudah dialami banyak petani di Indonesia. Gagal panen pun juga menghantui para petani. Bahkan beberapa pendapat mengatakan bahwa burung pipit layak untuk dimusnahkan. Namun mereka lupa bahwa burung pipit, bagaimanapun itu, tetap berperan sebagai salah satu komponen ekosistem yang cukup penting. Kejadian yang sudah terjadi, seperti misalnya di Tiongkok pada tahun 1958, saat pemerintahan Mao Zedong mengeluarkan dekrit, semua burung pipit Eurasia harus dimusnahkan karena dianggap terlalu banyak memakan padi. Mao Zedong menganggap bahwa hal itu akan menghalangi pertumbuhan ekonomi di negara itu. Dan sejak saat itu orang-orang mulai dimobilisasi untuk memusnahkan burung-burung pipit itu. Salah satunya cara yaitu dengan memukul drum dan juga genderang dengan keras-keras sehingga menakuti burung-burung itu hingga mati kelelahan. Selain itu mereka juga menghancurkan sarang-sarang yang ada, membunuh anakan burung dan juga menembaki burung. Intinya, peristiwa itu membuat burung pipit Eurasia hampir punah. Dan itu adalah awal bencana. Tahun berikutnya, serangga mulai menyerang tanaman pangan dan membuat dampak serius. Produksi padi menurun secara drastis. Berjuta orang kekurangan bahan makanan dan kelaparan. Tidak tanggung-tanggung, bencana kemanusiaan yang terjadi cukup mengerikan. Kelaparan dan kematian menimpa 20 hingga 43 juta orang. Sungguh ini adalah bencana yang mengerikan. Hal ini tidak terlalu mengherankan karena faktanya lebih dari 1 miliar burung pipit telah dimusnahkan. Dan itu tentu tindakan yang sangat sembrono, tanpa memikirkan dampak buruk ke depannya. Apalagi saat dilakukan otopsi terhadap burung pipit yang sudah mati, ditemukan bahwa sebagian besar di dalam perut burung pipit itu adalah serangga, bukan biji-bijian seperti yang mereka kira selama ini. Dampak pemusnahan burung pipit itu bahkan terus dapat dirasakan di tahun-tahun berikutnya. Produksi tanaman menurun hingga 15%, sehingga memaksa pemerintah Cina akhirnya mengakhiri kampanye pemusnahan terhadap burung pipit. Peristiwa bencana kemanusiaan yang sudah terjadi di Cina itu memang sepatutnya menjadi pelajaran bagi manusia bahwa setiap individu di dunia ini mempunyai peran penting di dalam ekosistem. Hal-hal yang berlebihan tentu tidak berakibat baik. Memang, burung pipit menjadi hama dalam dunia pertanian. Itu adalah fakta yang tak bisa dipungkiri. Namun di sisi lain, burung pipit juga berguna sebagai pengendali hama. Pemikiran bijak perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah ini.
Mengusir atau membasmi burung pipit adalah hal yang wajar dilakukan, tetapi dengan satu catatan, tidak memusnahkan sampai ke akar-akarnya. Karena bagaimanapun manusialah yang akan menerima dampak mengerikan apabila burung-burung pipit ini musnah dari alam. Nah, sahabat, demikian tadi ulasan mengenai burung pipit yang selama ini dianggap sebagai hama pertanian. Apabila video ini bermanfaat, silakan kalian like, comment, share, dan subscribe. Dan apabila kalian mempunyai komentar, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi, thanks for watching and see you in the next video. Salam dan bye-bye.